Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Garut, Abdi Syakur Amin. Saya Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut, didampingi oleh staf ahli bidang kemasyarakatan, Pak Dr. Maskud Faris. Saya Mawati, Ketua PC Fatayat NU Kabupaten Garut. Saya Risna, Implementing Unit dari Program Pihak Perempuan Indonesia Hidup Tanpa Kekerasan di Kabupaten Garut. Kita punya andil untuk mengembalikan ruang aman. Kekerasan berbasis gender bukanlah isu jauh. Data Catahu 2024 mencatat lebih dari 330.000 kasus, naik 14% dari tahun sebelumnya. 1 dari 4 perempuan Indonesia pernah mengalami kekerasan, sementara praktik berbahaya seperti perkawinan anak dan sunat perempuan masih berlangsung. Untuk memperkuat pencegahan KBG di Kabupaten Garut, LKP 3A Fatayat NU Garut hadir sebagai mitra strategis Yayasan Pulih dalam program yang didukung kerjasama pemerintah dan UNFPA, serta diperkuat oleh Dinas DPPKB P3A Garut. Kolaborasi ini memastikan bahwa upaya pencegahan tidak berhenti sebagai wacana, tetapi benar-benar menjadi kerja nyata. LKP 3A Fatayat NU Garut memulai langkahnya jauh sebelum program ini berjalan. Tahun 2023, Fatayat bersama Yayasan Pulih membangun pemahaman bersama, memetakan kebutuhan dan mengajak layanan komunitas serta pemerintah duduk satu meja. Menyamakan langkah untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan berbasis gender. Dari proses itu, lahir strategi yang lebih kontekstual, melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para pendamping komunitas sebagai penggerak perubahan. Sepanjang tahun 2024, kerja ini berkembang menjadi pelatihan lintas kelompok, penyedia layanan komunitas, remaja, dan fasilitator desa. Fatayat juga menerima kunjungan UNFPA dan melakukan survei komunitas untuk memetakan kondisi nyata di lapangan. Memasuki tahun 2025, upaya ini semakin konkret. Pelatihan lapangan di Desa Banyu-Resmi dan Godok, penguatan pemimpin komunitas, serta pendampingan di 2 desa pilot telah mempertemukan lebih dari 120 orang warga desa, remaja, dan kelompok dewasa yang dengan kesadaran sendiri memilih berdiri sebagai garda depan pencegahan KBG. Mereka berdiskusi, berbagi pengalaman, dan berhadapan dengan satu tantangan utama, menggoyang norma yang selama ini membungkam perempuan. Di lapangan, mereka menghadapi resistensi budaya, tekanan sosial, dan bias yang mengakar kuat. Setiap langkah menuntut keberanian, karena perubahan tidak pernah lahir dari kenyamanan. Kerja panjang ini mulai memberi dampak yang terlihat. Melalui komunitas desa, advokasi kebijakan mulai bergerak dan struktur kepengurusan perlindungan dibentuk secara lebih jelas. Desa-desa mulai menata mekanisme perlindungan di tingkat desa menjadi community frontline workers bagi keamanan warganya. Pada saat yang sama, LKP 3A Fatayat NU Garut memperkuat koordinasi dengan Dinas DPPKB P3A melalui penandatanganan MOU, memastikan upaya pencegahan KBG tidak berjalan parsial, tetapi terhubung secara sistematis dari level desa hingga kebijakan kabupaten. Penutup dari seluruh rangkaian ini adalah kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Momen ketika aktivis desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi perempuan, komunitas muda, dan lembaga layanan berdiri dalam satu garis perlawanan. Bukan seremoni, tetapi deklarasi tegas bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak boleh ditoleransi, tidak boleh dinormalisasi, dan tidak boleh dibiarkan tanpa konsekuensi. Maka bangsa pun berdaya. Mari kita jadikan hari ini momentum untuk berubah, momentum untuk menata
mengatakan bahwa cukup sudah kekerasan, cukup sudah pembungkaman, cukup sudah ketidakadilan. Mari kita wujudkan Garut, Indonesia dan dunia yang aman bagi setiap perempuan dan anak. Dari Garut lahir suara kolektif yang kuat. Perlindungan perempuan adalah mandat publik dan setiap orang wajib bertindak dan melawan ketidakadilan. Karena hanya dengan keberanian itu kita bisa menegaskan komitmen bersama. Kita punya andil, kembalikan ruang aman. Perjalanan ini belum selesai, namun langkah-langkah kecil yang dikerjakan bersama telah menyalakan perubahan. Perlahan tetapi pasti, Garut sedang tumbuh menjadi ruang yang lebih aman bagi perempuan dan anak perempuan. Terima kasih kepada para mitra, komunitas, fasilitator, dan seluruh pihak yang terus menjaga nyala keberanian ini. Karena selama ada yang bertahan dan berjuang, ruang aman itu akan tetap hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Garut Abdi Syakur Amin mengapresiasi LKPP 3A Fatayat NU bersama Yayasan Pulih yang telah bersama-sama melakukan penguatan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Garut. Menurut saya, program ini merupakan inisiatif yang strategis dalam upaya mendukung upaya pemerintah Kabupaten Garut untuk memperkuat pencegahan kekerasan berbasis gender. Terlebih, pendekatan yang menyentuh langsung kebutuhan di tingkat akar rumput, sehingga memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat. Melihat relevansi dan dampak positif yang telah dihasilkan, saya menilai program ini sangat layak untuk dilanjutkan. Selain ini juga kami berharap model intervensi seperti ini bisa direplikasi di desa-desa lain di Kabupaten Garut agar semakin banyak masyarakat memperoleh manfaat dan tercipta lingkungan yang lebih aman, berkeadilan bagi perempuan dan anak. Selagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut didampingi oleh staf ahli bidang kemasyarakatan, Dr. Masud Farid. Alhamdulillah barusan telah membuka dan menghadiri dan membuka acara lokakarya pelibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kabupaten Garut itu dalam rangka penanganan kasus-kasus kekerasan yang berbasis gender. Kami sangat mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi oleh Fatayat NU Kabupaten Garut dan berbahagialah karena kami memiliki beberapa mitra-mitra ya. Salah satunya adalah Fatayat NU untuk bagaimana mengentaskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kaum disabilitas di Kabupaten Garut. Jadi satu misi, satu gerak, satu langkah bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai mitra, yaitu pelibatan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama yang mereka notabene sebagai suri toladan di lingkungan masyarakat. Insya Allah mereka akan membantu menangani berbagai macam bentuk kekerasan yang dihadapi oleh kaum perempuan, anak, dan disabilitas. Bersama kita tangani kekerasan terhadap perempuan dan anak. Apalagi di 2045 anak-anak Indonesia itu harus terbebas dari segala bentuk kekerasan sehingga mereka menjadi sumber daya manusia yang berdaya saing, mereka yang memiliki potensi untuk pengembangan menjadi Indonesia yang lebih maju, Indonesia emas di 2045. Kita berharap bersama Fatayat NU, pemerintah Kabupaten Garut bisa mengatasi masalah-masalah ini. Terima kasih dan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Nawati, Ketua PC Fatayat NU Kabupaten Garut. Menurut saya, program kemitraan antara PC Fatayat NU Kabupaten Garut dengan Yayasan Pulih ini sangat membantu untuk pencegahan kekerasan berbasis gender, khususnya di Kabupaten Garut. Kenapa begitu? Karena menurut saya program ini telah mampu meningkatkan kapasitas kader Fatayat NU, juga memperluas pemahaman isu KBG, dan meningkatkan kemampuan fasilitator dalam mengedukasi, juga melakukan pendampingan di tingkat komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risna, Implementing Unit Program PIHAK, Perempuan Indonesia Hidup Tanpa Kekerasan, kemitraan antara Fatayat NU Kabupaten Garut melalui LKP3 Fatayat NU Kabupaten Garut dengan Yayasan Pulih yang disupport oleh UNFPA. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Yayasan Pulih atas kesempatannya dan kerjasamanya kepada kami untuk menjalankan program ini di Kabupaten Garut. Tentunya dengan program ini banyak kapasitas secara kelembagaan yang kami dapat. Selain itu, program ini juga memberikan banyak kapasitas kepada lembaga pemerintah, kepada lembaga masyarakat sipil, organisasi masyarakat sipil, kemudian penyedia layanan, kemudian kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat desa yang menjadi intervensi program ini melalui pelatihan-pelatihan, lokakarya, dan diskusi komunitas di level desa. Melalui program ini, alhamdulillah kita mampu mendorong beberapa kebijakan. Yang pertama ada MOU bersama dengan dinas terkait, DPPKB, PPPPA, kemitraan atau kerjasama terkait penanganan dan pencegahan kekerasan berbasis gender di Kabupaten Garut. Yang kedua, mendorong SK desa di 2 desa, yaitu Desa Godog dan Desa Banyuresmi, terkait SK pembentukan komunitas pencegahan penanganan kekerasan berbasis gender di 2 desa tersebut. Harapan kedepannya semoga program ini bisa dilanjutkan dan direplikasi di desa-desa yang lainnya, mengingat program ini sangat relevan dan membawa dampak yang positif, dampak yang baik kepada masyarakat Kabupaten Garut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Agus Komarudin, Kepala Desa Godog, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut. Dengan adanya program PIHAK yang dilaksanakan di desa kami, itu sangat membantu sekali untuk pemerintah desa dalam rangka memperkuat pencegahan kekerasan berbasis gender melalui keterlibatan perangkat desa beserta masyarakat. Edukasi ini diberikan membuat warga, terutama remaja dan keluarga, lebih paham cara pencegahan dan responden kasus demi kasus dalam hal kekerasan. Manfaat yang dirasakan jelas sekali untuk perangkat desa kami dan masyarakat, sehingga tahu tentang alur rujukan dan prosedural penanganan kasus per kasus, sehingga cepat responden terhadap laporan yang didapatkan dari lingkungan masyarakat, sehingga lebih cepat dan akurat untuk kita mengatasinya. Keterlibatan warga juga meningkatkan kewaspadaan, kepedulian bersama, sehingga keberlanjutan program ini berharap kami terus berlanjut untuk desa-desa yang lain, begitu juga kapasitas yang diberikan terus dipertingkatkan. Terima kasih atas semua pihak yang telah membantu atas program ini dan terus berlanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayat, Kepala Desa Banyuresmi, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut. Lebih dahulu saya ucapkan terima kasih pada Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Garut, pada Yayasan Pulih, kepada UNFPA. Dengan adanya
program kekerasan berbasis gender yang telah dilakukan oleh Desa Banjarresmi terutama, dan ada juga Desa Godog yang saat ini telah melakukan proses program dari Fatayat. Mudah-mudahan dengan adanya program ini sangat bermanfaat, khususnya untuk Desa Banjarresmi, umumnya masyarakat luas. Itu mungkin yang sekarang saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendorong, membantu program ini, karena program ini sangat bermanfaat di masyarakat, lebih khusus masyarakat Desa Banjarresmi. Itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesan-kesannya, alhamdulillah banyak sekali ilmu yang saya dapat. Ini juga menjadi satu motivasi untuk saya bisa lebih bermanfaat lagi untuk membawa perubahan di lingkungan sekitar saya. Dan untuk harapannya, mudah-mudahan saya bisa mengimplementasikan apa yang sudah saya dapatkan di Lokakarya ini. Saya akan mencoba untuk mensosialisasikan di lingkungan pendidikan saya. Kebetulan saya sebagai penanggung jawab di madrasah. Saya punya anak-anak yang harus saya juga kasih tahu supaya mereka tidak menjadi korban ataupun pelaku kekerasan ini. Sehingga diharapkan kekerasan berbasis gender ini bisa berkurang dan kita semakin banyak yang menyuarakan. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih. Saya sebagai peserta utusan dari elemen organisasi, kesan-kesan yang saya tangkap dari mengikuti kegiatan ini, alhamdulillah dari esensi acara, pemaparan terkait dengan materi yang ada itu cukup baik. Pemapar menyampaikan substansi dari materi ini dari berbagai perspektif, kemudian juga dari disiplin ilmu, dan saya sangat puas dengan materi yang disampaikan tadi dari perspektif agama, dari disiplin ilmu, dari pengalaman, dan dari realitas sosial yang ada gitu. Kemudian harapannya saya ke depan bahwa acara-acara ini bisa berlangsung secara marak di lingkungan masyarakat. Tentunya saya setelah mengikuti kegiatan ini insya Allah akan mentransformasi ilmu pengetahuan ini pada lingkungan terdekat saya, mungkin lingkungan sekitar, dan lebih luasnya di masyarakat Garut itu. Terima kasih.